Kami 2014 jadi tahun yang penting buat negeri kita. Saatnya kita memilih para wakil rakyat dan tentu saja presiden. Betul, dan ngomongin soal pemilihan, kalau kita lihat pemilihan beberapa kepala daerah yang sudah berlangsung, yang menang selalu samar nih. Siapa? Kamu tahu nggak siapa? Siapa? Golput alias golongan putih. Oh, memang sih, tapi suara kita tuh sebenarnya sangat menentukan sekali. Betul. Dan penting untuk menentukan nasib bangsa. Masa depan kita sendiri kita nggak peduli. Nah, beberapa besar ancaman golput tahun ini, seberapa besar? Ini dia Yana mau nanya. Akhirnya kita sampai juga di tahun 2014 di mana banyak orang menyebutnya sebagai tahun politik. Tapi menurut desas-desus yang berhembus, ancaman golput masih akan terus mengancam dalam pelaksanaan pemilu di tahun 2014 ini. Karena bisa begitu, waktunya Yana mau nanya. Golput atau golongan putih pertama ada pada pemilu Indonesia yang kedua, yaitu tahun 1971. Setelah pemilu pertama yang dinilai sangat demokratis, pada pemilu 5 Juli 1971, jumlah partai politik ternyata dipangkas sampai tersisa 10 parpol saja. Para aktivis pro-demokrasi menganggap pemerintahan Presiden Soeharto tidak mampu menghadirkan demokrasi. Di bawah pimpinan Arief Budiman, sekelompok aktivis menggagas partai tandingan bernama Golput. Lain dulu, lain sekarang. Yana lihat situasi negara kita sekarang udah jauh beda. Sayangnya, keikutsertaan masyarakat kok malah terus turun ya. Coba aja lihat 5 pemilu legislatif terakhir. Jumlah masyarakat yang nggak nyoblos ternyata kok naik ke puncak gunung. Gak cuma di pemilu legislatif, usut punya usut, partisipasi masyarakat di pemilihan kepala daerah alias pilkada juga rendah. Pilkada Gubernur Jawa Barat September 2013 misalnya, yang nyoblos cuma 63,7%. Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Maret lalu ternyata sama aja, yang nyoblos nggak sampai setengahnya. Sebelum selesai sampai sini, ternyata Kalimantan Timur dan Jawa Tengah sami mawon. Di masing-masing provinsi ini, yang nyoblos rata-rata juga nggak jauh dari angka 50%. Aduh. Mengapa tingkat partisipasi di pemilu bisa terjun bebas? Nah, Yana mau nanya sama pakarnya. Pak Gunun, kalau kita ngomongin soal pemilu itu kan ada istilah yang namanya golput. Sebenarnya golput itu apa sih, Pak? Sebetulnya kalimat yang tepat, kita melihat bahwa mereka yang berpartisipasi itu, yang tidak berpartisipasi itu kan terbagi dua. Satu, itu yang disebut dengan kelompok teralienasi. Kelompok teralienasi itu adalah mereka yang tidak berpartisipasi karena ideologis. Tidak percaya pada sistem pemilu, tidak percaya pada orang-orang yang akan dipilih oleh mereka dalam bilik suara. Nah, kelompok yang teralienasi ini seringkali disebut sebagai kelompok golput atau golongan putih. Nah, yang kedua itu adalah kelompok yang tidak berpartisipasi karena alasan teknis. Oh, jadi jumlah orang yang nggak nyoblos nggak lantas bisa disamakan dengan jumlah golput. Tapi nggak heran juga kalau sampai muncul golongan putih. Banyaknya kepala daerah dan anggota legislatif tersandung kasus korupsi bikin rakyat makin skeptis. Kalau efek konkretnya dari nanti jalannya pemerintahan apa, Pak? Kalau misalnya tingkat partisipasinya masih rendah juga nanti di pemilu ini. Ya, memang ini kan terkait dengan sebetulnya munculnya pemerintahan yang kuat. Pemerintahan yang kuat itu basisnya adalah legitimate power. Kalau semakin banyak orang yang berpartisipasi kan berarti kan semakin optimalnya dukungan dari warga masyarakat terhadap pemerintah, misalnya presiden atau caleg di dapilnya masing-masing. Yana mau bagi hasil riset lagi nih. Kebanyakan warga ternyata memang tidak terlalu tertarik terhadap pemilu, apalagi politik.
Sebut saja hasil riset dari LIPI yang menyebut bahwa 60% warga kurang tertarik dan tidak tertarik sama sekali pada politik. Atau temuan dari Lembaga Survei Indonesia yang katanya 50% pemilih muda ternyata berpotensi golput pada pemilu tahun ini. Nah, kumpulan anak muda yang satu ini menamakan dirinya Parlemen Muda. Kepedulian mereka bisa dilihat dari berbagai kegiatannya. Anggotanya anak muda dari penjuru Nusantara. Dipinjam dulu ya. Kalau harapannya Afu sendiri nih buat para pemuda di luar sana nih yang mau ikutan, yang baru pertama kali milih di 2014 nanti apa? Pertama, supaya mereka nyoblos. Yang kedua, kalaupun mereka mau mereka nyoblos atau nggak nyoblos, mereka sadar atas konsekuensi dari tindakan mereka. Dalam artian kalau misalnya mereka emang mau nggak nyoblos, berarti itu karena mereka sudah dengan bertanggung jawab, misalnya tahu, oh emang nggak ada calon yang sesuai sama yang saya inginkan. Atau kalau misalnya mereka nyoblos, mereka beneran kenal nih yang mereka coblos itu siapa, bukan asal kayak, dia kayaknya cantik atau oke, dia ganteng, terus gue pilih aja. Kayak gitu. Jadi benar-benar memperhatikan background dari para calon anggota legislatif dan juga presiden, wakil presiden ya, Fu ya. Gak cuma gembar-gembor orasi, mereka terjun langsung untuk latihan berpolitik. Politik bersih pastinya, kece banget. Belum lengkap rasanya kalau Yana nggak nanya ke orang-orang yang jadi panitia hajatan pemilu, KPU. Yana mau nanya-nanya soal ancaman golput. Nah Pak, terus kalau ngomongin golput nih Pak, golput yang dari periode ke periode terus naik kan ya Pak ya. Sebenarnya menurut Bapak itu masalahnya apa Pak? Ya banyak faktor ya, kalau misalnya kalau kita petakan ada faktor politik misalnya, karena keengganan, karena memang tidak ada perubahan dan lain sebagainya, atau faktor ekonomi, atau faktor sosial budaya, atau faktor administrasi misalnya, karena dia tidak terdaftar dalam daftar pemilu, atau dia tidak beri undangan, kan seperti itu, banyak faktor. Dan kita ingin pemilu ini adalah pemilu yang nyeni, yang berseni atau berbudaya, sehingga pemilu yang enteng-enteng saja, tapi betul-betul berkualitas gitu kan. Nah dan saya yakin ini juga sangat dirasakan oleh teman-teman kita anak muda. Apalagi kami komisionernya juga relatif muda kan. Jadi kita ingin meraih itu. Setelah warawiri sana sini, Yana jadi makin yakin kita emang butuh pemilu yang benar-benar berkualitas. Yana ikut tumbuh, bangun Indonesia jadi lebih baik. Setelah warawiri sana dan sini, Yana makin yakin nih sama posisi Yana di pemilu 2014 ini. Kalau Yana nggak akan golput, supaya nantinya Yana bisa protes sama pemimpin yang Yana pilih. Kalau gue sih nggak mau golput, soalnya gue mau Indonesia untuk lebih maju lagi. Kalau gue sih nggak akan golput, supaya pemimpin yang gue pilih nanti bisa ngeringanin biaya sekolah. Kalau gue sih nggak bakal golput ya, soalnya gue bosen liat Indonesia gitu-gitu doang. Saya nggak akan golput karena golput merugikan negara. Nah, itulah alasan kenapa kita milih buat nggak golput. Kalau kamu gimana? Sekarang masih ada yang mau nanya tapi nggak tahu gimana nanyanya? Serahin aja sama Yana, karena Yana selalu mau nanya.